Bunda, pubertas adalah tahapan yang akan dilalui setiap anak, di mana ini merupakan masa transisi dari anak-anak menjadi orang dewasa. Dalam fase ini, anak-anak akan mengalami perubahan baik secara fisik, psikologis, serta emosional, yang tentu saja akan menyebabkan perubahan pula terhadap perilaku, kebiasaan, dan sikap serta sifat anak. Namun Bunda, masih banyak di antara orang tua yang bingung bahkan cuek ketika menghadapi anak yang mulai memasuki masa pubertas. Padahal di masa-masa ini justru seorang anak butuh pendampingan dan perhatian dari kedua orang tuanya agar mereka tak salah melangkah ke depannya. Lalu bagaimana Islam mengajarkan kita tentang cara menyikapi anak yang memasuki masa pubertas? Mari kita simak pembahasannya bersama Bang Melki, Bunda Nada dan Bunda Lisa di Assalamualaikum Bunda pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru kali ini pintu rumah di belakang lemari. Aneh banget. Oh, ini ustadznya ya? Aduh, ustadz ya? Siapa itu maksudnya? Ini Ustadz Melki ya? Gak apa-apa deh, Saya dipanggil Ustadz Melki? Iya, Ustadz, saya mau minta tolong, ini urgent banget. Boleh, Ada, Bunda iya. boleh. Iya. Panggil saya siapa? Ustadz Melki, bisa kan? Iya, Udah pantas kok jadi Ustadz Melki. Aduh, iya. Iya. Gimana nih? Apapun pertanyaannya saya jawab, silakan. Oh iya, saya ini punya anak nih, Ibu punya anak ya? baru umur 15 tahun. Umur 15 tahun ya? Iya, tapi sudah pacaran gitu. Udah punya pasangan? Pacaran, masih sekolah juga belum benar barangkali ya. Barangkali ya. Terus saya lihat di chattingnya itu, di WA-nya itu udah papa mama gitu, Ustadz. Gimana Bu maksudnya? Jadi udah Anak ibu 15 tahun iya, chattingannya udah papa pacaran. mama? Iya betul, Ustadz. Umur Gimana? 20 tahun kakek nenek dong ya? 15. Ya kan 15 tahun papa mama manggilnya. Iya. Berarti 20 tahun kakek nenek tuh. Iya. Jadi gimana, Ustadz, supaya saya juga Ya, saya bingung nih Bunda ya nih. tolonglah, Ustadz, gimana? Yang pertama. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Apa bang? Ada apa bang? Kenapa ini? Aduh pas banget nih Bunda. Apa Melki? Aduh saya bingung nih Bunda. Kenapa? Masuk-masuk saya dipanggil Ustadz. Alhamdulillah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Gak apa-apa dipanggil Ustadz ya. Jadi Nggak doa, apa-apa. jadi doa. Yang gak boleh dipanggil Ustazah. Ya benar. Iya, tapi saya bingung nih Bunda. Belum apa-apa udah mau curhat nih. Bunda yang di depan ini baper aja dia nanya anaknya umur 15 tahun Iya. udah punya pasangan, udah punya pacar, manggilnya papa mama. Weda. Sama pasangannya gitu? Sama pasangannya itu papa pipi mimi ya? Papa mama itu umur 15 tahun. Gimana umur 20 tahun? Iya, akhir ini bener ya. Iya, gimana tuh cara menghadapi anak seperti ini? Iya, baik. Zaman sekarang tuh udah beda banget ya. Iya, dari mana sih ini jamaahnya Bu? Bun! Ya. Bunda! Iya. Bunda yang ada di studio ini dari mana? Dari Majuta Al-Hidayat, Tugu Depok. Dari Depok, Bunda. Nah, pas banget nih. Di Assalamualaikum Bunda ini akan membahas permasalahan yang dekat dengan kehidupan kita, Bunda. Salah satunya adalah ini, tentang anak. Iya. Anaknya sudah dekat dengan seorang lelaki. Udah punya pacar, papa mama panggilannya. Udah gitu papa mamanya PPA, MMA lagi. Singkat kan zaman sekarang singkat-singkat gitu kan. Iya. Nah, kita akan membahasnya bersama Bunda Nada dan Bunda Lisa. Dan juga Ar-Rahim. Ar-Rahim. Pas ya, bagus ya. Gimana nih Bunda Nada, Bunda Lisa nih? Pertanyaan-pertanyaan pertama adalah bagaimana menyikapi anak yang sudah punya kekasih, udah punya pacar. Udah lagi masa puber. Baru berapa tahun berusianya? 15 tahun. 15 tahun. Baik. Wajar sih kalau orang tuanya gelisah, Bang. Iya, Bener. kebablasan ya Bun. Tuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Bun. Ya. Bunda.
Umur 15 tahun udah papa mama. Oh, 15 udah tahun. umi abi. Ntar dia putus dia jadi janda sama duda. Ya Allah. ya Mini Rabbal Aki, Alamin. ada yang mini Aki. Mini Aki jadinya. 15 tahun. Enak zaman now sekarang ya, Masya Allah. Tapi ingat di dalam Al-Quran dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbun syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Allah. Minal zahabi wal fiddah. والخيل المسومة والأنعام والحرث Allah. ذلك متاع الحياة الدنيا Al-ayat sadaqallahul azim. Dijadikan indah pada pandangan manusia. Cinta kepada wanita, ya, cinta kepada anak-anak, cinta kepada harta benda dari emas dan perak, cinta kepada perkebunan, ternak, apalagi itu kendaraan, semua itu ya mataul hayati dunia, keindahan dunia. Jadi namanya cinta adalah karunia yang diberikan kepada makhluknya, khususnya kepada kita sebagai manusia. Karena cinta ini merupakan anugerah dan karunia, maka hendaknya dipakai di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan malah sebaliknya. Karena dengan cinta itu ada terjadi dua kemungkinan. Yang pertama, dengan cinta kita bisa hidup dengan damai. Dengan cinta pula tunas-tunas manusia bermunculan. Dengan cinta pula kita bisa bahagia dan masuk surga. Tapi sebaliknya, dengan cinta pun bisa menjadi orang hina. Dengan cinta orang bisa menjadi membabi buta. Dengan cinta pula bisa menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahimin. Oleh karenanya yang namanya anak dia punya naluri. Manusia sudah menjadi fitrahnya ada punya rasa suka sama lawan jenisnya daripada suka masih sama jenis. Wah, nggak boleh. Ya, suka sama lawan jenisnya. Tapi yang perlu kita perhatikan pertama, tanamkan karakter tentang pasangan yang soleh dan soleha. Pun demikian, kita pengen punya mantu yang soleh, pengen punya mantu yang soleha. Namanya mancing ikan harus sesuai selera ikannya. Ya. Mancing ikan mesti ama peletnya atau apa ya? Bukan umpan. Bukan mancing ikan pakai sambel ulek. Kagak bakal bisa. Pengen punya mantu soleh, jadikan juga anak kita soleha. Kita melarang boleh, tapi paling tidak kita arahkan. Cinta ini nggak bisa dipaksa, tapi bisa diarahkan biar tidak masuk ke dalam pergaulan yang nauzubillah dikatakan sesat, dikatakan pergaulan bebas yang tidak mengenal batas. Insya Allah. Gitu, ya namanya umur-umur 15 tahun itu. Saya juga tuh 15 tahun tuh istilahnya apa ya kalau dalam pergaulan ya? Cinta monyet. Saya juga pernah ngalamin tuh, Bu. Saya 15 tahun, Bu, saya ngucapin I love you. Namanya cinta monyet ya. I love you sayang. Dijawab dong. Oh, iya monyet. Oh. Arahkan ya Bun, anaknya jangan sampai jadi papa mama. Udah hanya jadi janda ntar. Iya. Udah nggak malu ya sekarang kayaknya ya. Aduh, anak ya. ya Allah. Kayaknya udah dengan bangganya mengungkapkan mama papa padahal belum ada akdu nikah, masih remaja pula lagi. Bener, mencari pasangan masih kecil, nyari pasangan namanya juga pasangan. Harus nyari yang pas, kalau nggak menjadi angan. Iya dah. Oh Gitu ya? Loh kok bisa gitu? Masya Allah. Aduh, namanya soal cinta ya. Jadi pengen cepet-cepet pulang saya. Bun! Ya. Bunda! Iya. Masih ada yang baper, banyak pertanyaan, silahkan mau nanya nih. Ayo, siapa? Yang mana nih Bunda? Oh yang ini ya, ini nih. Yang apa yang itu? Ini Ya. itu. Yang belakang ya Bunda Iya, ya? yang belakang. Bunda! Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Saya Ibu Lulu dari Majelis Taklim Al Hidayah Tugu Depok. Ibu Lulu ya? Ya, baper nih Bun. Boleh Iya. nih. Saya punya anak putri kelas 2 SMP. Katanya ini lagi patah hati. Aduh. 2 SMP patah hati. 2 SMP bang. SMP ya Bunda ya? Iya. Oke. Bunda. Kerjaannya mengurung diri di kamar, menangis terus.
Tapi sih kata ayahnya biarin aja lah. Ntar kalau udah lupa juga normal kembali gitu. Iya, benar. Tapi kan saya sebagai seorang ibu, Iya, saya kan Khawatir, saya nasihatin, benar. saya bilangin. Terus saya mau nanya nih, Apa tuh Bunda? solusinya gimana gitu? Untuk menghadapi anaknya Anak tidak yang patah hati. patah hati gitu. Gak mau ya. ngapa-ngapain. Iya, Ya Bunda, baik iya. Bunda. Makasih. Sama-sama Bunda. Ya Allah, anak usia 2 SMP. 2 SMP. Patah hati. Ya gimana ya, umur-umur segitu tuh apapun juga dilakukan. Tuh gimana nih? Saking patahnya. Saking patahnya Bunda. Kita jawabnya setelah yang satu ini ya. Ya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Balik lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Membicarakan cinta pertama anak itu kayaknya buat saya deg-degan loh. Anak saya bentar lagi kan remaja nih. Iya. Sekarang kan 2 tahun tuh, bentar lagi remaja kan. Itu masih lama bang. Loh, saya kenal orang dalam Bunda, jadi anak saya bisa lebih cepat. Oh, bisa lompat begitu ya. ya? Iya dong. Ya Allah. Apalagi Bunda ini cerita, anaknya lagi patah hati kelas 2 SMP ya? Berarti sekitar umur 35 ya? 2 SMP patah hati nggak mau keluar dari kamar. Iya, ngurung Bad diri. mood. Iya. Apa yang harus dilakukan sama orang tua nih Bunda? Iya baik, ini PR-nya PR agak berat nih khususnya bagi kaum ibu-ibu ya. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Bunda. Iya. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita membahas mengenai masalah anak. Anak itu tugas kita, PR kita, dan itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yaghshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim. Allah cantumkan dalam Al-Quran, takutlah kepada Allah. Sesiapa orang yang meninggalkan anak di kemudian hari dalam keadaan yang lemah. Lemah apa? Lemah dari sisi ekonomi. Lemah dari sisi pendidikan. Lemah dari pengetahuan ilmu agama. Jadi PR kita nih orang tua, pertama tentunya kita siapkan bekal nanti untuk dia besar dan dewasa. Yang kedua, bagaimana pendidikan sekolahnya. Yang ketiga, jangan lupa pendidikan agama. Ditambah satu lagi khususnya di akhir zaman sekarang ini adalah pendidikan sosialnya. Karena suka atau nggak suka ketika anak sudah menginjak usia remaja, tadi Bunda Liza sudah sampaikan ada kesukaan dengan lawan jenisnya. Itu adalah di antara hal yang sunatullahnya. Dia suka dengan keindahan, yang perempuan suka dengan yang laki-laki yang cakep. Seorang pria suka dengan wanita yang cantik, itu memang sudah sunatullah dan memang itu sudah fitrahnya semacam itu. Tinggal kita sampaikan apa yang harus dilakukan. Tadi sudah disampaikan juga Bunda Liza, alhamdulillah pengarahan jangan lupa. Tapi kita diam, tiba-tiba kita ngeliat anak kita mengurung diri di kamar. Gak mau makan, gak mau mengerjakan apa-apa, menangis. Apa yang harus dilakukan? Memang perlunya komunikasi. Jangan didiemin. Kalau memang tipe suami yang mungkin lebih dekat dengan anak, kita yang mengalah, biarkan ayahnya yang bicara. Tapi ada juga tipe yang ayahnya udahlah kayak tadi tuh Bunda bilang udah kita diemin aja. Oh jangan didiamkan karena mereka harus diarahkan. Majulah ibu sebagai madrasatul ula, majulah ibu sebagai pendidik yang pertama. Datengin, pertama jangan disalahin, jangan dimarahin. Ya, manusia kalau lagi drop meskipun apalagi remaja
kalau kita omelin, kita marahin, ini bisa semakin drop lagi. Kita deketin, jadilah kita sahabatnya. Kamu kenapa sih kok nggak mau makan? Kamu kenapa sih kok kamu kayaknya sedih banget, nangis terus? Jadi kita buka dulu pintu komunikasi, barulah kita bisa menyampaikan apa yang sebenarnya. Udahlah, tugas kamu sekarang belajar. Kalau kamu tambah pinter, banyak nanti laki-laki atau perempuan, kalau memang anak kita laki-laki, banyak nanti perempuan yang ngincer kamu. Kalau anak kita perempuan, udah fokusnya pokoknya belajar, nanti banyak laki-laki yang senang sama kamu. Jadi fokuskan, ingatkan kepada mereka bahwa tugas mereka adalah belajar. Apalagi masih 2 sanawiyah, 2 SMP. Betul. Karena pergaulan ini sangat-sangat berbahaya. Benar. Ya, pergaulan sangat berbahaya. Jadi perlu kita dampingi. Jangan kita langsung patahkan. Jangan dimarahin. Jangan dimarahin karena zaman sekarang handphone sudah di tangan. Betul. Anak kalau kita langsung patahkan maka dia akan lari ke tempat yang tidak dikhawatirkan, ke tempat yang salah. Ya. Tapi jadilah kita sahabatnya, biarkan dia bercerita, kasih masukan, tugas kamu belajar, tenang nak. Pokoknya kamu belajar dan belajar, itu mah urusan masih panjang. Masih sekian belas tahun lagi akan masuk ke dalam jenjang itu. Jadi jangan salahkan dulu apa yang dia terjadi. Tapi insya Allah dengan ajak berkomunikasi akan masuk juga ke dalam hati nasihat kita insya Allah. Apalagi 2 SMP, pakai bedak aja masih kelilipan. Pakai bedak, aduh. Iya ya. Udah patah hati. Patah Gak apa-apa ya zaman sekarang juga. Saya juga hidup di zaman sekarang kok. Iya. Bun, Ya. Bunda. Iya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ini tidak berlaku Siapa untuk Damar yang berarti mau ya. bertanya? Damar belum nikah soalnya. Oh iya. Jadi dia Lagi ngumpulin pertanyaan kayaknya Bang. Ya. Nah, mana ayo yang mau bertanya? Boleh, silakan. Boleh, di belakang. Bunda. Oh, apa langsung begini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Suci Ya. dari Majelis Taklim Al Hidayah Tugu Depok. Ya. Ya. Baper nih Bun. Iya, Boleh. Nah, Saya mau tanya Bun ya. Saya punya anak laki-laki remaja, 17 tahun usianya. Iya. Anak saya itu pinter ya Bun ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah temennya banyak banget Bun. Heeh. Hampir tiap libur itu di rumah selalu temennya pada main ke Oh rumah. rame lah pokoknya. Tapi tuh yang datang anak laki-laki semua. Heeh. Saya belum laki-laki kan? pernah. Iya. Ya kalau namanya berteman kan ya, anak seusia remaja biasanya itu cowok cewek ya. Walaupun belum dikatakan dia mungkin tanda kutip ya punya teman dekat, pasti ada teman cowok atau ceweknya. Ya, ya. Tapi ini anak saya temannya tuh yang selalu main ke rumah Cowok. cowok semua. Sampai saya tuh suka gelisah juga ya, karena zaman sekarang itu banyak sekali tuh kata-kata kayak LGBT gitu ya Bun ya. Oh iya. Saya juga khawatir cenderung mikirnya terlalu jauh kayaknya ke sana itu. Zalik, ya. Anak saya tuh gaulnya tuh kalau sama teman laki-lakinya tuh akrab banget gitu. Sampai saya pernah tanya, memang dia cuek jawabnya. Apa jawabannya? Kenapa kok teman perempuan kamu nggak ada yang main ke rumah gitu? Oh aku lebih senang ke yang laki katanya. Oh.